Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang tema sentral filsafat yang subnya tentang epistemologi. Apa sih sebenarnya epistemologi? Seperti yang kita ketahui kemarin bahwa epistemologi itu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pertanyaan bagaimana sehingga membutuhkan satu argumentasi tertentu. Oke? Apa sih sebenarnya epistemologi? Langsung saja kita bahas bahwa epistemologi itu dari bahasa Yunani dari dua kata episteme dan logos. Episteme itu sendiri mempunyai arti pengetahuan dan logos mempunyai arti teori atau ilmu. Jadi bisa dipahami bersama bahwa epistemologi bisa kita artikan sebagai pengetahuan secara sistematika tentang ilmu mengetahui atau ilmu pengetahuan. Bagaimana sih cara mengetahui pengetahuan itu sendiri. Oleh sebab itu, karena bagaimana cara kita mengetahui, maka kita harus mempertanyakan pengetahuan itu sendiri. Bisa juga dikatakan sebagai teori pengetahuan atau theory of knowledge. Sehingga teori-teori ini berbicara tentang bagaimana struktur pengetahuan, apa itu, bagaimana pengetahuan itu bisa ada, bagaimana validasi pengetahuan itu sendiri. Itu adalah bahasan epistemologi. Karena epistemologi itu hanya membahas tentang pengetahuan kita atau bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan. Itu adalah arti dari epistemologi. Oleh karena itu, karena berbicara tentang bagaimana kita mengetahui, maka epistemologi itu mempunyai 3 unsur-unsur yang tidak boleh dihilangkan, yaitu objek pengetahuan itu sendiri, metodologi atau cara mengetahui, yang ketiga adalah validasi atau kebenaran pengetahuan itu sendiri. Sebenarnya apa objek pengetahuan, bagaimana metodologi pengetahuan atau mengetahui, terus bagaimana validasinya atau kebenarannya. Dari ini kita bisa memberikan penjelasan bahwa dalam konteks filsafat, objek pengetahuan itu secara umum ada 2. Yang pertama ialah pengetahuan objek sesuatu itu yang ada, pengetahuan yang bersifat ada atau material atau non material atau immaterial, itu yang bersifat ada. Terus yang kedua ialah objek pengetahuan itu sesuatu yang mungkin ada. Apa itu sesuatu yang ada? Sesuatu yang ada itu bisa bersifat tampak atau tidak tampak. Sesuatu yang mungkin ada, salah satu cara berpikir atau memikirkan secara panjang keadaan-keadaan dari kehidupan manusia. Apakah itu berkehidupan dari konteks budaya, agama, filsafat, politik. Karena kemungkinan-kemungkinan dari kehidupan manusia itu akan berkembang. Maka itu yang disebut dengan sesuatu yang mungkin ada, yang akan menjadi objek pengetahuan dalam filsafat epistemologi. Jadi kita harus ketahui itu. Metodologinya bagaimana? Metodologi pengetahuan, kita bisa mengambil dari secara sederhana dari 3 golongan besar tentang bagaimana orang itu bisa mengetahui. Yang pertama itu aliran rasionalisme, yang kedua empirisme, yang ketiga kritisisme. Kita bisa menyadari bahwa bagi golongan rasionalisme, pengetahuan itu sudah ada sebagai fitrah dalam kehidupan manusia. Jadi manusia tanpa ditunjukkan itu akan tahu tentang apa saja dalam kehidupannya.
Salah satu tokohnya ialah René Descartes atau René Descartes yang mengatakan bahwa ide atau pengetahuan itu bersumber dari ide yang ada dalam diri manusia. Sehingga René Descartes mengatakan, cogito ergo sum, kita berpikir maka kita ada, kita memikirkan sesuatu, kita berpikir maka ada. Dan fitrah dari manusia itu sudah sempurna. Manusia itu sempurna, suatu fitrah, maka sudah lengkap. Kalau teknologi itu kan masih berkembang ya. Handphone seperti ini, handphone ini berapa ini kan masih berkembang nantinya. Ada yang kameranya. Kalau dalam konteks ini, pengetahuan yang ada dalam diri manusia itu sudah sempurna. Jadi tidak usah membutuhkan yang lain. Terus yang terakhir, ide bawaan mempunyai keluasan dalam ruang. Artinya apa? Bahwa manusia itu sudah mempunyai seperangkat ide-ide yang cocok dengan keadaan-keadaan. Terus yang kedua, metodologi mengetahui itu kita bisa mengetahui dari pengalaman atau disebut dengan empirisme. Atau dari sesuatu yang pernah kita lakukan. Dalam konteks ini John Locke bisa dianggap sebagai bapak empirisme. Karena apa? Karena satu pernyataan yang mengatakan bahwa ini sebaliknya dari rasionalisme, bahwa manusia itu terlahir dalam keadaan kosong. Jadi pengalamanlah yang memandu kita untuk mengetahui sesuatu. Terus karena apa? Seperti contoh, kita itu bisa mengetahui warna balon karena ada lagu balonku ada 5 itu warna, rupa-rupa warnanya itu kita disebutkan warna-warna balon. Itu adalah satu pengalaman yang selalu diingat dan dicerna, diverifikasi, ditawarkan dalam diri manusia. Jadi dalam konteks ini pengetahuan itu timbul dari pengalaman. Terus yang ketiga ada kritisisme yang disebut yang Immanuel Kant, yang kita memahami bersama atau ketahui bersama bahwa Immanuel Kant itu mengkritik pengetahuan yang ada dalam diri kita pada dasarnya. Sehingga pertanyaan sederhananya, bagaimana pengetahuan itu bisa ada? Apakah dari rasio atau empiris? Dari pertanyaan-pertanyaan itu maka bisa dikatakan bahwa pengetahuan itu dapat bersumber dari dua hal, yaitu rasio dan empirisme. Karena rasio itu tidak bisa, atau rasionalitas itu tidak bisa akan selalu sesuai dengan kenyataan. Begitu juga kenyataan tidak bisa selalu sesuai dengan rasio. Sehingga keduanya harus dielaborasi sehingga menjadi satu pengetahuan yang utuh seperti itu. Baik, lantas bagaimana cara bisa mengukur kebenaran dari masing-masing pengetahuan? Kita bisa menyebutkan seperti ini. Kebenaran atau validasi dari masing-masing pengetahuan bagi rasionalisme itu kebenarannya diukur dari rasionalitas, rasio. Ya, tidak lagi diukur dari empirisme. Maka nanti yang empirisme itu akan menjadi yang teknologi dan lain sebagainya. Karena hipotesa atau pernyataan-pernyataan yang terdiri dari premis-premis itu menunjukkan pada kebenaran yang universal itu bagi golongan rasionalisme. Tetapi berbeda, kebenaran dalam konteks empirisme itu diukur dari bukti nyata, kenyataan, pengalaman. Karena hipotesa tidak menunjukkan kebenaran dalam pengalaman itu sendiri. Tetapi bagi kritisisme, kebenaran ialah ketika kita bisa menggabungkan keduanya sebagai sesuatu yang nyata dari pengetahuan yang akan kita dapatkan. Berarti ada elaborasi antara rasionalisme dan empirisme sehingga kritisisme menggabungkan keduanya. Oke, itu adalah materi dari empirisme, cara kita mengetahui atau mengetahui bagaimana.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bisa komen juga sebagai satu kontribusi keilmuan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.